Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya telah menyiapkan media tanam yang sudah saya letakkan di papan bekas seperti ini ya. Ini tadinya bekas buah. Nah, saya manfaatkan untuk bercocok tanam. Terus ini media tanamnya juga campuran dari sampah-sampah daun kering. Kalau saya habis nyapu, sebagian sampah daunnya langsung saya taruh di sini. Dan tentunya dengan beberapa komposisi media tanam lainnya. Media tanam ini saya siapkan untuk menanam wortel langsung dari biji. Saya tabur beberapa biji wortel, kemudian saya siram sampai seluruh permukaan media tanam basah. Selain di papan bekas, saya juga menanam wortel di ember-ember bekas, ember cat bekas 5 kg ya ini. Gulma-gulma yang tumbuh di media tanam harus rajin-rajin dicabut supaya tidak mengganggu tanaman intinya. Menanam wortel tidak harus disemai terlebih dahulu. Kita bisa menanamnya langsung tabur biji di lahan. Selain itu, kita juga bisa menanam wortel dari potongan bagian atas buah wortelnya yang biasanya terbuang. Untuk perawatannya, saya cukup menyiramnya setiap hari untuk menjaga kelembapan media tanam. Kurang lebih 2,5-3 bulan tanaman wortelnya sudah bisa dipanen, dan kita akan lihat ya bagaimana hasil dari tanam wortel di rumah sendiri dengan menggunakan barang-barang bekas. Kita cabut satu persatu ya, mulai dari yang di kotak bekas dulu. Dan inilah hasilnya ya teman-teman. Ada yang tahu nggak penyebabnya kenapa? Ini saya sudah beberapa kali tanam wortel di rumah. Nah, itu sebagian itu ada yang bercabang seperti ini ya. Jadi kayak apa ya, kayak ginseng itu yang ginseng oren. Jadi kayak ginseng itu. Nah, wortelnya itu yang tumbuh itu tidak cuma satu buah lurus saja ya, tapi bercabang. Jadi seperti ini ya. Ada yang punya pengalaman menanam wortel sendiri di rumah? Bagaimana hasilnya? Apakah sama punya taman inspirasi juga? Ada beberapa buah wortel yang tumbuhnya itu seperti ini, seperti kayak boneka ya. Enggak semuanya sih, cuman beberapa saja yang memang tumbuhnya itu tidak lurus. Nah, habis panen, sekarang lanjut saya mau mengajak teman-teman buat melihat beberapa tanaman yang ada di balkon kebun taman inspirasi. Mau siram-siram ya. Ini ada tanaman timun yang kami tanam di ember bekas dan juga galon bekas. Ini sudah berusia kurang lebih 3 minggu. Jadi dia sudah mulai berbunga, dan sebagian juga ada yang sudah tumbuh bakal buahnya. Kita pindah ke sini tepi. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman cabai. Ada cabai ungu dan juga cabai dompol di galon-galon bekas nih. Nah, jadi tidak semua tanaman yang ada di Taman Inspirasi itu selalu tumbuh sehat dan subur semuanya ya. Tetap yang namanya bercocok tanam itu pasti kita memiliki masalah, seperti misalnya untuk tanaman cabai. Ini tanaman cabainya daunnya sudah mulai keriting. Ini jenis tanaman cabai dompol. Nah, ini keriting karena kekurangan kalium ya, dan juga karena hama trip.
Yang lanjut untuk yang di sebelah sini, ini sudah siap panen cabai rawit. Nah, ini cabai rawit. Kalau di tempat saya namanya cabai rawit japlak. Nah, ini rasanya pedas sekali. Sudah ada beberapa pohon yang sudah mulai merah dan siap dipanen. Lanjut di tengah. Nah, di bagian tengah itu ada geng cabai lagi. Kalau yang ini geng cabainya kami tanam di polybag, sudah berkali-kali panen. Pasti teman-teman yang sudah mengikuti Taman Inspirasi sudah tidak asing lagi dengan tanaman cabai di polybag yang ada di bagian sini ini ya, karena sudah sering kali dipanen dan sudah sering kali kami update videonya. Sekarang mau panen lagi, ini sudah merah-merah semua, jadi sekalian saya mau panen cabai. Panen wortel sudah, cabai sudah, sekarang saya mau panen sawi. Nah, ini sawi yang tumbuhnya itu numpang di yang kami tanami dengan cabai. Nah, jadi baba hijau ini kami tanami dengan cabai rawit, sekaligus kami tumpang sari dengan tanaman sawi cesim. Selain sawi, ada bayam merah dan bayam hijau yang tumbuh dengan sendirinya tanpa kami tanam, tapi daripada dicabut begitu saja, saya rawat saja agar bisa dipanen secara berkala. Untuk yang di tepi sana masih ada juga sawi cesim yang kami tanam di talang bekas yang sudah siap panen juga. Untuk cesim sendiri saya biasa panen mulai dari daun yang paling tua, jadi bisa 3 kali panen. Nah, selain sawi cesim, di sini juga ada sawi pahit. Meski tidak semua orang itu suka pahit, tapi kalau lihat yang hijau-hijau begini, saya lebih suka menikmati kesuburan tanaman sawi ini. Jadi, saya tetap tanam sawi pahit ini. Sawi pahit ini lebih cocok kita masak nasi urap. Selain tanaman pangan, kami juga menanam beberapa jenis bunga-bungaan. Ini ada yang kuning, oranye, merah, pink, dan masih banyak lagi. Jadi di kebun Taman Inspirasi itu banyak sekali jenisnya ya tanamannya, baik dari tanaman hias, buah-buahan, ataupun jenis sayuran. Dan sebagian besar semua tanaman yang kami rawat ini kami tanam menggunakan barang-barang bekas. Untuk nutrisinya sendiri menggunakan pupuk buatan sendiri dengan memanfaatkan sisa-sisa dapur agar tidak menjadi sampah yang menumpuk. Sahabat semuanya, sekian dulu ya video yang bisa kami sajikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.